memperkenalkan tim kami hari ini yang sudah hadir dan kami juga memperkenalkan mitra kami juga yang sudah hadir hari ini. Good morning, Christian Watt. Good morning, Steve. I know it's still early in your side, but I would just like to introduce both of you and other team to the member of the participant today. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan Steve Jackson. Steve Jackson is a CEO Turisti. Beliau base-nya di Finlandia. Saat ini masih pagi. Steve, what time now in Finland? It's actually not that bad. It's 10 a.m. 10 a.m. in the morning. Yeah, that's fine. I've been Thank up you for so hours. much. Ya, Turisti adalah mitra kami di dalam bisnis marketplace ini. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan tim kami, Mylin Soriano. Mylin based in Singapore. Mylin adalah support daripada Turisti dan Hayo Wisata Indonesia. Kemudian, thank you Mylin for coming this session. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan CEO dari McFly. Beliau Mr. Christian Watt. Christian. Thank you so much for coming this session. I know it's still early in your side in San Francisco, right? Yeah, no problem. It's midnight, but I'm always happy to speak to different time zones, so more than happy. Yeah. This borderless time now. Thank you so much for joining with us. And also, I would like to introduce the rest member of time, Resti. Resti yang tadi membuka acara. Resti adalah tim customer service kami yang ada di Indonesia. Kemudian kami ada Siva yang ada di Poland dan Siva ada di Poland, di Krakow di Poland. Hai Siva, jam berapa di Poland Siva? Dan sekarang Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung dan Zahra yang ada di Kanada. We have another member of team in Canada, Christian. Unfortunately, I think Zahra will not join with us in this session. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kami hari ini menyempatkan diri untuk mengundang Bapak dan Ibu dalam rangka untuk memperkenalkan Hayo Wisata Indonesia. Hayo Wisata Indonesia sebenarnya sudah kami mulai sejak tahun 2020 dan dalam beberapa bulan terakhir kami sudah banyak melakukan hal-hal terobosan-terobosan, terutamanya Hayo Wisata Indonesia adalah platform marketplace dan platform marketplace ini memfasilitasi semua teman-teman pelaku pariwisata di Indonesia untuk bergabung bersama kami untuk memasarkan produk mereka secara global ke seluruh dunia. Dan dalam kesempatan ini juga teman-teman kami menyampaikan kabar baik bahwa sejak tanggal 26 Februari lalu kami beserta Turisti dan McFly memperbesar jaringan kami, memperluas jaringan kami hingga ke seluruh dunia. Dan melalui aplikasi ini kami menginginkan agar semua teman-teman pelaku pariwisata, semua teman-teman yang mempunyai produk pariwisata di Indonesia bisa bergabung dan bersama-sama dengan kami untuk memasarkan produk mereka, untuk memasarkan semua produk wisata mereka secara online ke seluruh dunia. Setelah ini saya akan meminta satu lagi member tim yang saya simpan ini yang merupakan motor dari penggerak Hayo Wisata Indonesia. Beliau adalah Bapak Bahriansah. Pak Momot. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah kenal beliau. Beliau sangat aktif di dunia pariwisata, sudah lebih dari 25 tahun. Dan nanti beliau akan menyampaikan seperti apa dan bagaimana cara kerja Hayo ini di dalam membantu teman-teman pelaku pariwisata di Indonesia untuk mengembangkan produknya. Baik, sementara itu pembuka dari saya akan kembalikan ke Resti. Resti silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Masura. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pemaparan dari Bapak Bahriansyah Momot selaku Managing Director dari Hayo Wisata Indonesia. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Resti. Selamat siang teman-teman media pada siang hari ini. Pertama kali terima kasih atas kehadiran dan berkenan untuk mengikuti pemaparan dan penyampaian berkaitan dengan kerjasama Hayo dengan Turisti dan MECPI dalam rangka memperbesar kemampuan Hayo untuk berbicara, memasarkan, mengenalkan produk-produk industri pariwisata pesona Indonesia ke mancanegara. Jadi kalau kami bisa kasih gambaran bahwa berangkat dari kebutuhan dari teman-teman pelaku usaha pariwisata Indonesia di masa sekarang ini, di mana kita tahu bahwa rekan-rekan pelaku usaha pariwisata secara bersamaan bahwa sedang mengalami kesulitan yang luar biasa dalam sisi penjualan. Memang tidak ada penjualan, tetapi harus tetap survive dan tetap harus mampu menjual pada saat sekarang ini dan pondasi nanti buat kedepannya pada saat sudah border dibuka. Nah, Hayo ini konsepnya adalah marketplace. Jadi e-commerce yang sifatnya marketplace, secara sederhananya yang ini selalu saya suarakan ke rekan-rekan pelaku usaha pariwisata, siapapun bisa membuka toko di marketplace dengan memberikan produk-produk dia, baik dia berupa experience, activities, tour, one day tour maupun multi days. Kemudian juga bisa untuk akomodasi seperti homestay, guest house, hotel, kemudian juga rental, baik dia rental untuk diving equipment atau rental peralatan wisata, kegiatan wisata lainnya, juga untuk transportation, baik dari laut, udara dan segala macam itu bisa kita provide dengan kemampuan teknologi yang terkini yang kami buat, yang kita sinergikan, yang kita develop dan dibantu oleh rekanan kami dari Turisti maupun MECPI. Ini akan membantu lagi mempermudah, mensinkronkan untuk Hayo beradaptasi, diterima secara teknologi, satu teknologi kepada marketplace lainnya, supaya apapun produk-produk yang nanti ada di Hayo yang diinput oleh para penyedia jasa, para supplier, itu terbawa, terpasarkan ke marketplace yang ada di dunia yang sekarang sudah existing lebih dulu. Kemudian juga Hayo bisa membantu rekan-rekan pelaku pariwisata itu segmen marketnya kemana. Jadi secara sendirinya B2B bisa berlangsung oleh direct teman-teman, karena Hayo adalah pihak ketiga di mana membantu pihak pertama para pelaku usaha kepada bertemu dengan para pembelinya di belahan negara manapun dengan jembatan yang kami buat dengan teknologi yang kami sesuaikan, yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan, sesuai dengan standar teknologi yang ada di marketplace dunia lainnya. Nah, siapa saja harapan yang bisa menggunakan marketplace Hayo ini? Harapan kami tentunya adalah pelaku, apalagi pemerintah sekarang sedang mendorong sedemikian rupa pengembangan desa wisata, tentunya memerlukan yang namanya pemasaran agar sustainable kegiatan dari pelaku usaha pariwisata itu ketika tamu datang, wisatawan datang membawa yang tamu datang membawa pembelanjaan ke tempat mereka, mereka akan tentunya akan dengan sendirinya secara self belonging kepada destinasi akan lebih tinggi. Pemilik transport, kemudian juga tour and travel, tour operator yang sekarang memang dengan keterbatasan segala hal
dari sisi tenaga kerja, dari sisi permodalan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Hayo mereka tetap bisa eksis, mendapat tempat supaya tetap bisa menjual, supaya tetap ini, karena seperti yang saya miliki, yang saya kebetulan sebagai pelaku usaha, saya on board di beberapa marketplace. Harapan bookingan, reservasi untuk bulan Agustus, September itu masih ada. Walaupun nanti kita tidak tahu Agustus, September nanti terjadi seperti apa, tetapi dengan adanya bookingan, dengan on board duluan tetapi ada bookingan, itu artinya kita bisa mengukur bahwa ada harapan, ada permintaan dari negara mana yang bisa kita lihat bahwa kemauan dari beberapa turis khususnya dari luar dengan marketplace luar itu masih ada keinginan untuk datang ke Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dulu, Bu. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Momot. Steve, if you don't mind to just say to the audience about what is exactly Touristi, how is Touristi works with Hayo Indonesia, and how Touristi also support Hayo in order to reactivate the tourism and also to promote Indonesian destination. Steve, please. Yeah, sure. So Touristi is it's basically a company that creates curated marketplaces. So we pulling in content from all of the tours, activities, experiences, and put them into one place, and then providing the ability to have that booked in e-commerce in real time. So if a supplier has something on sale in a lot of different places, including their own website, we can sort of check the availability and make sure that everything is okay. So if it's available that day, it can be sold. If it's not available that day, it just won't be available on the marketplace. So basically what we're doing with Hayo and what we're really excited about is to get into the Indonesian market by sort of building up the whole Indonesian sort of tours, activities and experiences. There's a lot of companies that do hotels and airlines and flights and things like that, and these are the people that we look at to be partners, where we can spread the sort of experiences across those groups as well. But Hayo is the main focus at the moment, to build out the marketplace there, and our sort of work with Magpie. Magpie is they're basically helping us to collect all of the data to put into the marketplace, all of the content management. I'm sure Christian can give you, exactly like a better sort of idea of exactly what it is they do. But from our point of view, it's great because we can get all of the content in one place, pull it into our system, and then get it sort of on the marketplace a lot faster. So it's a great partnership to speed things up. And our goal is to be ready when domestic tourism is ready for actually buying travel experiences again. And we're hoping with the rollout of the vaccines that that should be very soon. Yeah. Ya, thank you Steve. Baik Bapak dan Ibu, Steve tadi mengatakan bahwa Touristi mensupport Hayo Wisata Indonesia. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Hayo Wisata Indonesia ini berbeda dengan marketplace lainnya, di mana di Hayo Wisata Indonesia semua produk-produk teman-teman yang ada di listing onboarding di kami akan dipromosikan ke seluruh dunia dan dikonekkan seluruh dunia oleh Touristi. Dan kami mengabarkan kabar baiknya bahwa beberapa hari yang lalu kami juga sudah bekerja sama dalam ekosistem ini untuk mempromosikan produk-produk wisata teman-teman di Indonesia dengan Magpie. Magpie adalah salah satu best teknologi yang ada di Amerika, di San Francisco juga, yang juga memudahkan teman-teman ketika onboard satu produk, kemudian sama Magpie akan disebarkan ke seluruh online travel agent yang ada di seluruh dunia. Dalam kesempatan ini saya akan minta CEO Magpie, Christian Watt also, untuk sharing kepada Anda dan memperkenalkan produknya. Christian, do you mind also to tell about your platform and tell about what exactly we are doing for the last few days?
Yes, of Christian. course. So yeah, we partner very closely with Steve and Touristy. So Magpie is a global platform really to focus on the product content. So we have a lot of focus on getting the right descriptions and images and videos and making sure everything is accurate and well written, so that the consumer can make an easy decision to purchase. So we have lots of tools for either Hayo or Touristy or ourselves, or the supplier can also go into the system and update everything themselves. Yeah. Yeah. It's very easy to add new products and to improve their images. We try to help them improve their images. So it's all about having quality content so that they can sell more, so that everybody can sell more local experiences. Yep. Thank you so much, Christian. Bapak dan Ibu, tadi Christian mengatakan bahwa Magpie adalah platform yang berbasis global. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa saat ini kita memerlukan sinergi dengan berbagai macam platform. Teman-teman pelaku pariwisata yang punya produk di seluruh Indonesia, yang punya kekhasan atau lokal produk ini akan dipasarkan secara global. Dan kami di Hayo Wisata Indonesia memfasilitasi itu tanpa dikenakan biaya. Jadi teman-teman yang mempunyai produk, teman-teman Biro Perjalanan Wisata, Desa Wisata, atau teman-teman yang mempunyai produk-produk experience bisa dengan gratis untuk melisting produknya di platform Hayo. Dan di platform Hayo beserta dengan Touristy dan Magpie ini akan kami sebarkan informasinya ke seluruh dunia, sehingga ketika orang baik yang di domestik saat ini, mungkin kita akan fokus ke domestik dulu karena international border belum dibuka. Tetapi nanti ketika international border dibuka, maka ini akan memudahkan para traveler dari seluruh dunia, all over the world, ketika mereka akan mencari produk di Indonesia, mereka mencari Labuan Bajo, Bali, atau yang lainnya, mereka akan sangat mudah. Bisa jadi produk yang mereka ketemu itu adanya di website yang lain, bisa di TripAdvisor atau di Expedia atau yang lain, tetapi sebenarnya itu adalah berasal dari Hayo atau berasal dari kerjasama Hayo dengan Touristy dan juga Magpie. Baik, teman-teman, sampai di sini mungkin sedikit penjelasan dari kami. Kami berharap teman-teman dapat menanyakan, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang ingin menanyakan lebih jauh seperti apa dan bagaimana, atau mungkin teman-teman ingin berkomunikasi langsung dengan Steve dan Christian juga, seperti apa hubungan Touristy dan juga Magpie dengan Hayo Wisata Indonesia, dan bagaimana kita bersama-sama kita akan mempromosikan pariwisata di Indonesia ke seluruh dunia. Saya membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman boleh raise hand dan boleh di chat, atau kita akan bukakan juga untuk teman-teman dapat berkomunikasi langsung dengan Steve dan Jackson, atau dengan saya atau dengan Pak Momot dalam sesi ini. Di dalam chat juga kami sudah upload intisari dari press release hari ini, untuk teman-teman juga nanti bisa, mungkin akan teman-teman tambahkan dari conversation kita hari ini. Silakan teman-teman. Silakan boleh raise hand, atau teman-teman yang mau bicara langsung, nanti kita akan bukakan mic-nya, kita akan unmute dan kita akan kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung. Saat ini sudah ada kurang lebih 8.000 produk on board yang ada di 8.000 ya, Resti ya, produk yang sudah ada, produk wisata yang sudah ada di Hayo Wisata Indonesia. Kami secara resmi memulai tahun yang lalu, bulan Mei 2020, kami memulai hayo.travel. Kami mulai untuk mendevelop platform ini, kemudian juga menghubungi teman-teman pelaku pariwisata, biro perjalanan wisata, tour operator, travel agent, kemudian teman-teman yang punya homestay dan desa wisata untuk mereka onboard produk. Kita sama-sama tahu teman-teman bahwa saat ini pemerintah sangat concern untuk meningkatkan digitalisasi produk, baik itu produknya, baik itu promosinya. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak teman-teman kita di Indonesia yang masih belum melek secara digital, dan ini juga salah satu yang kami lakukan. Jadi kami tidak hanya meminta mereka, teman-teman kita, untuk onboard produk mereka, tetapi juga kami melakukan berbagai macam kegiatan pelatihan dan training dalam rangka untuk membantu mereka mengerti dan memahami bagaimana teknologi ini akan mempengaruhi cara kita kerja, cara kita
menjual produk wisata dan cara kita berbisnis ke depannya. Nah, ini kami lakukan secara konstan, secara kontinu. Hampir tiap minggu kami punya program untuk mengedukasi teman-teman pelaku pariwisata di Indonesia. Kami mengedukasi mereka bagaimana mengenal teknologi untuk memasarkan produk mereka dan bagaimana juga mereka onboard produk mereka ke dalam platform hayo.travel. Ada dari Pak Ridwan, industri.co.id, sampai saat ini sudah banyak pelaku pariwisata yang bergabung dengan Hayo. Mungkin Resti bisa jawab atau Pak Muhammad bisa jawab berapa exactly yang sudah bergabung dan berapa produk yang ada sudah di kita? Baik, untuk sampai saat sekarang, untuk yang masuk sudah register itu kurang lebih 2.000 dengan 2.000 perusahaan. Nah, untuk produknya sendiri masih di luar harapan kami. Kami masih mendorong karena memang baru buat teman-teman untuk memperbanyak, ibaratnya mendidik mereka bagaimana memasang kail banyak-banyak dengan memecah beberapa produk-produk yang mereka miliki, yang mungkin bisa yang tadinya 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, bagaimana menciptakan day trip-nya sebagai option dari penjualan mereka. Untuk datanya sebenarnya bisa diakses langsung di hayo.travel yang sudah kami kurasi dan yang sudah layak untuk kami buka ke publik. Itu kurang lebih baru ada 4.000 produk yang sementara ini yang sudah bisa diakses. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Steve, there's a question for you. What is exactly your target? What is exactly Hayo Indonesian aims and objectives in this with Turisti? Yeah, so I mean, you know, our sort of goal for all of the work that we're doing is to try and make the tour operators famous. It's to get the products out there that are really sort of cool in the destinations that we live in the destinations that tourists want to go to. One of the reasons that I set this business up was because when I was personally going on holidays, I couldn't find the things that I wanted to do when I was in the destination. So this is sort of our goal with Indonesia is basically to get some of the great products and services and things that you're doing in the country easy to buy and easy to find through Hayo Indonesia. And we want to work with sort of as many partners as we can in the area that actually have the traffic already, that we can sort of put those products in front of. And that's what we're going to do with Hayo. So we're working to get the big transport enterprises, to get the big hotels, all selling the stuff that Hayo are going to have aggregated. Yeah. Okay, I got a question from Isa from Travel Maker Indonesia. Isa asked about, I want to ask Steve and Christian, how optimistic are you about the tourism industry to become normal again in the beginning of the 2020? And how do you think Hayo Travel will help traveler to be optimistic again about the tourism in the near future? Steve, maybe you can ask first and then we can ask Christian to answer. Sure. I think I've seen studies and reports of like the demand for travel. I think the whole world is waiting for it to happen. Yeah. You know, the demand, there's a big pent up demand for people to travel again. Everybody wants to sort of, now that we've had a year more or less where we can't travel anywhere, it's just sort of you know, everybody wants to go somewhere now. It's like so as soon as the markets get back to normal, I think we'll see an explosion of demand. It's how we can get it's whether we can actually serve the demand, because like you know, a lot of the businesses are suffering really hard at the moment. A lot of the smaller businesses especially are basically dormant right now. They're just doing nothing because
there is this they just don't have enough capacity at the moment. So basically, yeah, I mean it's about whether we can serve it, and I think Heyo Travel is one of those things that will help, because it's basically a marketplace which is putting all of the things together, selling on behalf of these small tour operators, and it's getting their name out to quickly sort of get back to normal as soon as possible. That's sort of where we see it going. But yeah, in short, I think it's going to explode in 2022. It's whether we are ready for it, and that's what we're sort of gearing up for now. Yep. Okay, Christian, if you don't mind, so how optimistic are you about the tourism industry become normal again, and how do you think Heyo Travel will help travelers to be optimistic about the tourism in the near future? Yeah, I'm very, it's going to be a long time without travel. Obviously, we're 12 months at least in now, and it's going to be, I know it's still quite a long time for Indonesia, but I think the same as Steve just said. I think I'm very optimistic. The pent-up demand is real. I'm from the UK. The UK had big news last week. People are starting to book again when they can. I think the US as well is starting to book. So it is real. And when you get vaccinated, and the vaccines are great. Yeah. I think all the vaccines are much better than we expected. So I think as soon as we get the vaccine out there, people will travel. And I think people will travel, as Steve said, heavily and quickly. Yeah. I think the Australians can't wait to get back up to Indonesia. I agree with you. I'm not sure if that's a good thing. I think it's a good thing. And I think just using this time, and it's difficult because it's going to be, maybe 2 years without business, which is a long time for people to survive. But I think the people that can use this time to digitize and to get online and also serve the local market, that's going to be there forever. So I think using this time to improve the technology with Heyo is really a way for them to jump 1, 2, 3 years for the future. And once they're there, that's there forever. And that's huge. Just making these experiences much easier to book forever. So it'll hopefully, after this gap, things should improve, and hopefully they'll improve quickly and people will be healthier for it. Yep. I agree with you, Christian. Another question from Yun to you, Christian, on what Magpie specialization in developing tool for e-commerce, and how best your tool in order to support local operator in Indonesia. Mm-hmm. Yeah, so Magpie is a little different to Steve, to Touristy. So Steve with Touristy is very focused on the tools to make the booking. So they take care of the payments and the availability and the booking flow. Magpie is very focused on the content. So we once the supplier has the content in Magpie, we can distribute that to anybody. Yeah. So we can send that same data to Agoda. Yeah. Or we can send it to Expedia or anybody. So we'll help them sell also on other channels, which Touristy also helps with as well, right? They also help with those tools. So I think the partnership, we can help those suppliers get distribution all over the world, really. Yeah. Thank you, Christian. Bapak dan Ibu. Dari ada Hilda itu. Ya, dari ada Bu Hilda. Bu Hilda, saya buka ya. Bu Hilda mungkin mau langsung bertanya. Silakan, Bu. Bu Hilda, sudah dibuka, Bu? Silakan. Bu Hilda. Silakan, Bu. Sudah dibuka, Bu. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Atau ini ada pertanyaan lagi, apa yang membuat Heyo Travel berbeda dengan marketplace yang saat ini telah ada? Apakah ada kerjasama antara Asita, Heyo, dan pemerintah untuk memberikan big deals dan promo untuk merangsang wisatawan untuk berwisata? Pak Muhammad mungkin bisa jawab untuk pertanyaan yang ini. Baik, pada prinsipnya kami ingin bekerja sama dengan semua pihak, baik itu dari asosiasi biro perjalanan, itu Asita, maupun semua asosiasi yang ada di Indonesia. Ya, ASPI ya Pak? Ya, ASPI, ASIDEWI, kemudian juga kami jajaki dengan PHRI dan Genpi, termasuk juga dengan AILI,
kemudian beberapa komunitas yang kami coba jajaki untuk mempercepat pemasaran yang mereka miliki melalui induk asosiasi, induk perkumpulannya, induk komunitas dia, termasuk juga dengan beberapa pemerintah daerah yang barangkali kami bisa mensinergikan kerjasama dengan program yang ada di pemerintah. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Nanti jika memang sudah ada, kita mungkin akan mengumumkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kerjasama yang sudah berbentuk fix untuk ini. Untuk sekarang sendiri kami bersama salah satu komunitas dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu, melalui dinas provinsinya juga sudah menjajaki bagaimana untuk menindaklanjuti apa yang harus kami lakukan, termasuk juga dengan pemerintah Bangka Belitung. Sementara itu untuk ke Kementerian Pariwisata kami sudah berkirim surat, tetapi sampai sekarang belum mendapat jadwal dan belum ada jawaban. Mudah-mudahan niat kami untuk membantu dari sisi percepatan pemasaran pariwisata, survival, sekaligus untuk fondasi pemasaran border dibuka nanti, rekan-rekan sudah siap dengan teknologi yang dihadirkan oleh Hayo bersama mitra-mitra kami ini. Itu, Mbak. Ya, oke. Terima kasih, Pak Muhammad. Bu Hilda, silakan Bu. Kalau Ibu mau mengajukan pertanyaan langsung, kita sudah buka untuk mute-nya, Bu. Halo. Ya, Halo. Bu Hilda, silakan. Ya. Sorry, azan time, so I must go praying first. The question is for, the question is for you, Ibu Masrurah. Oh iya, silakan Bu. Kenapa Ibu masih tertarik untuk ngurusin bikin perusahaan baru di tengah pandemi tahun lalu? And then for the guest speaker, sebenarnya daya tarik Indonesia sih itu bagaimana sih untuk di Amerika maupun di Finland? Ya, udah itu aja Bu. Oke, Bu Hilda, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Jujur, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan hari ini bukan buat saya Bu, tapi buat teman-teman pariwisata di seluruh Indonesia. Jadi intinya ini adalah bagian dari hampir setahun lebih kita semua terpuruk, dan sedihnya banyak dari kita yang merasa tidak sadar bahwa teknologi itu, kalau kemarin kita bilang disrupsi, tapi sekarang kita bilangnya udah ganti kopling, Bu. Nah, banyak teman-teman yang masih santai gitu kan. Oh, kita udah ganti kopling, udah besar begitu kan. Tapi banyak teman-teman kita yang tidak sadar di sana. Kedua, jujur untuk membuat platform seperti ini, kalau kita jalan sendiri, Bu, itu mahal sekali. Saya bilang angkanya miliaran, Bu. Tetapi karena itu kita memfasilitasi teman-teman gitu. Jadi oke deh, teman-teman jangan mikirin deh mau bikin website mungkin gampang, Bu. Tetapi memasarkan website itu, bagaimana website Anda, produk Anda bisa dikenal seluruh dunia, bisa bersaing dengan marketplace dunia, bisa didistribusikan di seluruh dunia, di Google ada nomor 1, di SEO kan, itu nggak mudah dan nggak murah gitu. Jadi ini salah satu kami ingin menggandeng teman-teman, yuk dong sama-sama, yuk mumpung ini ada platformnya, mumpung ini ada tools-nya. Ngapain kita bayar mahal, harus bayar tim gitu ya, untuk mempromosikan produk kita. Udah gitu, udah bayar tim mahal juga belum tentu kita bisa memenangkan pasar juga dengan kemampuan kita yang mungkin pas-pasan gitu. Nah, tapi dengan sama-sama, dengan bersinergi, kenapa tidak? Dan saya tidak kerja sendiri, Bu. Saya kerja bersama tim, dan insya Allah tim-tim inilah yang akan mensupport kita. Jadi insya Allah kalau semua kita lakukan dengan bersama-sama, dengan bersinergi, kita akan insya Allah bisa sama-sama melewati masa-masa sulit seperti ini. Begitu, Bu Hilda. Kemudian, ya, mudah-mudahan Bu Hilda puas ya jawaban saya. Christian and Steve, Miss Hilda asking both of you, how do you see the Indonesian tourism potency? And what exactly make you interest in order to get involved in this Indonesian tourism? Yeah, sure. Can you hear me? Yeah. Yes, sure. So I think it's a massive potential. There's, it's one of the biggest markets in the world in terms of the amount of people. I think what is it, 220 million people or something? That's
a massive amount, and generally as well, there's what I've learned since being in the travel industry for the last few years is that quite a lot of the locals in destination don't know really what's happening in the areas. Okay, there's certain things that locals and sort of domestic tourists are never going to buy that are for international tourists, but there is a lot of interesting stuff that goes on in every sort of market, and Indonesia is no exception. So I think it's got the potential to go a long way, and you've got some really I mean, I'm starting to learn more and more about the services as we as we compile them, but there's some really cool stuff going on in Indonesia as well. So I think it's just it's a great market to be in. Yeah. And what about you, Christian? Yeah, same. It's 270.6 million people. Exactly. I knew that, obviously. I didn't just look that up. But no, same. I mean, it's a lot of people, and I think also for non-Indonesians, everyone's looking for new destinations. And yes, I think Bali's well discovered, but I think a lot of Indonesia is not well discovered. And I think Americans and Europeans and Australians and people all over Asia are looking for new experiences. And I just think I don't know Indonesia well, but I think it's full of new experiences. So I love being able to bring whatever we end up with, if it's 10,000 or 25,000 experiences that we can now display to the world. I just think it's great, and hopefully spread those people out, right? So it's not just Bali. So we get people through lots of areas of Indonesia. So it's exciting. I love. I think like Steve's sort of exploring through this partnership, we can get to know different parts of Indonesia. Have you ever been to Indonesia, Christian? I haven't. I was in Singapore, and I said I meant to go, and I didn't. So you must come. You have to come at the first when you open the borders. So jump to Indonesia. You won't believe me, but it's been my number one on my list for about 7 years. Wow. And that's the truth. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much, Christian. Ya, Bapak dan Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi. Apa benefit yang didapat dengan join maupun berpartner dengan Hayo dari Pak Andi, Muhammad Andi, event guide. Silakan Pak Momot. Yap, benefitnya yang pasti seperti disampaikan oleh Bu Masruroh bahwa pemasaran sekarang dilakukan oleh teman-teman secara konvensional melalui Facebook. Mungkin mereka sudah terbiasa Instagram, dengan tantangan mereka harus punya follower yang banyak, kemudian memiliki portfolio dengan memiliki website, dan tentunya segmen pemasaran mereka sangat-sangat terbatas. Nah, benefit yang ditawarkan oleh Hayo dengan kerjasama, ditambah kerjasama kami dengan Touristi dan McP ini, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa produk mereka upload secara free, cuma-cuma di Hayo, maka dengan sendirinya akan terpasarkan, terdistribusikan ke beberapa marketplace sesuai dengan produk dia. Akomodasi otomatis akan di Expedia, ada di Booking.com. Agoda, Booking.com kan kita tahu satu ini dengan Agoda. Kemudian untuk experience-nya tentunya ke Viator, ke marketplace, klub dan lain sebagainya yang ada, dan termasuk juga si pelaku usahanya juga punya kesempatan untuk melakukan B2B ke online travel agent sesuai dengan target mereka. Mereka punya market yang bagus untuk Spain. Mereka punya produk yang bagus untuk Middle East. Di Spain, di Middle East punya online travel agent yang menguasai pasar layaknya kalau kita di Indonesia, kalau kita sebutkan ada pemilik ini dari marketplace yang besar di Indonesia. Di negara itu pun ada. Nah, itu ada channel, ada media secara teknologi yang kami jembatani, Hayo jembatani untuk mereka lakukan. Jadi
tanpa mereka memikirkan teknologinya, tanpa memikirkan biaya dan segala macam, mereka sudah dapatkan. Termasuk pemasaran secara offline. Ketika nanti ada ITB Berlin ada, kemudian WTN di London nanti ada, mereka dengan sendirinya tenang duduk-duduk manis, hayulah yang akan membawa ke sana dengan network yang kami punya ini. Benefit itu menurut kami yang bisa kami tawarkan terbaik untuk mendatangkan wisatawan membeli ke destinasi, ke jasa yang mereka miliki. Itu, Bu. Ya, Pak Muhammad, terima kasih. Jadi teman-teman kalau di Hayo itu kita lihat, jadi kalau kita biasanya beli satu gratis satu gitu ya, kalau di Hayo itu beli satu gratis banyak gitu ya. Jadi dengan hanya mereka onboard produk mereka di hayo.travel, otomatis mereka akan tersebar, terdistribusi di banyak channel lain di seluruh Indonesia, not Indonesia, di seluruh dunia secara globally. Dan satu tantangan kita adalah teman-teman bahwa ada gap antara kebijakan pemerintah di sini yang sekarang sudah menggalakkan untuk mendigitalisasi produk, tapi di bawah kita lihat bahwa teman-teman kita masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum mengerti. Kalau saya bilang kita masih butuh literasi tentang digitalisasi ini apa dan bagaimana. Nah, inilah tugas kami juga, dan mungkin ini juga bisa jadi tugas teman-teman wartawan juga dalam mengedukasi mereka, dalam memotivasi mereka untuk cepat memahami dan mengerti bahwa mereka harus segera mendigitalize dan mempromosikan produk mereka, produk wisata mereka secara digital. Kalau tidak, mereka akan left behind. Nah, ini yang ingin satu pesan juga yang ingin saya minta teman-teman untuk sampaikan, bahwa tugas kita bersama-sama untuk mencerdaskan teman-teman kita untuk segera memanfaatkan teknologi dan melanjutkan bisnis kita setelah pandemi ini berlalu. Saya tambahin, ada lagi? Ya? Saya tambahin sebentar. Silakan, Pak Muhammad. Ya, ini berkaitan juga rekan-rekan wartawan bahwa ada inisiatif dari pemerintah yang beberapa kali ada mau memberikan bantuan stimulus dan bantuan subsidi berkaitan ini kepada pelaku pariwisata. Nah, saya sendiri sebagai penggiat pariwisata, saya pengurus asosiasi tahu bahwa kemampuan asosiasi, kemampuan teman-teman pelaku usaha dengan keterbatasan tentunya untuk mengikuti pola yang dibuat oleh pemerintah sekarang, di mana memang fokus kepada terukurnya sesuatu dengan digitalisasi. Nah, kesiapan teman-teman tidak siap. Barangkali kami juga bisa membantu hal-hal seperti itu untuk menjadi media untuk supaya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada si pelaku-pelaku pariwisata ini, supaya program percepatan, program yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, kementerian entah lembaga bisa berjalan beriringan dengan teknologi yang kami miliki. Itu, Ibu. Yeah, okay. Steve and Christian, I just want to inform you that our Indonesian government now currently they have some policy in order to support and digitalize for the small and medium enterprises, and also including tourism there. But actually, we have a gap between the policy and also with our local small and medium enterprises, especially in the tourism destination. That's why that we have mentioned that we also need, in order to help the government's policy to help the local people in the destination, we need to train them, we need to educate them, and also we need to help them to understand and involve with this condition. So I told you, Steve, in our last meeting that we still have a problem in order to motivate them to onboard their product in our platform. But we do believe that within few more months, we will have more and more Indonesians, locals, tourism products will add in the Hayo platform. Alright, Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Resti sudah membagikan rilisnya di chat ya, ada yang bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu download di sana, dan jangan lupa juga untuk mengisi absensinya Bapak dan Ibu dengan klik di link di chat room. Mungkin sudah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman kita mungkin bisa lanjut lagi, bisa kontak di saya di info@hayo.travel
dan atau Pak Momot juga. Pak Momot mungkin bisa share nomor teleponnya di WhatsApp-nya di chat room biar teman-teman wartawan kalau memang ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut bisa menghubungi Pak Momot. Christian and Steve, do you want to say any conclusions before we end this meeting this afternoon? Yeah, I just think it's we've been working with Heyo now for maybe 7 or 8 months, and we've got a very good working relationship going, and like I think the partnership is going to work really well, and like I say, I'm so happy with the sort of the things that you can do in Indonesia. I didn't know that there's so much that's going on there. Everything that's I've learned a lot about the country in the last 6 months, and I cannot wait to get out there. It'll be as soon as like you were saying, as soon as there is an available flight and we can go over, we'll be there. Yep. We're looking forward for that, Steve. Thank you. And Christian, your last sentence before we end this session, Christian. Yeah, I'm gonna meet you there, Steve. Yeah, we're delighted to be taking part. We're new partner, but we're really delighted to be part of this. And I personally and Magpie, we want to help. So I want you to know that we're here, and we'd love to help train suppliers and get everybody digitized. We just want to help the industry. So please feel free to reach out. We're really excited to be working with you guys. Thanks for that. Thank you. Thank you so much, Christian. Thank you so much, Steve. Thank you so much, Mylene, Bailey, and Resti, Pak Rian. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Anda sempatkan sore ini, teman-teman wartawan, dan kami percaya bahwa kami bersama-sama dengan teman-teman semua dalam waktu singkat akan segera untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia. Kita sama-sama bekerja sama, bersinergi, dan kami yakin dengan menggunakan platform digital hayo.travel ini akan memudahkan teman-teman di seluruh Indonesia untuk memasarkan produk mereka, teman-teman di seluruh Indonesia untuk memasarkan experience atau produk-produk tours mereka ke seluruh dunia, untuk melihat agar orang di seluruh dunia tahu bahwa ada produk Anda, ada lokal, ada pengalaman lokal yang Anda tawarkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dan kami berharap support dari Anda, teman-teman wartawan, untuk membantu juga kami mendistribusikan informasi ini kepada seluruh teman-teman pelaku pariwisata yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi atas semua supportnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Steve, Christian, Mylene, Baidi, and others. Thank you for coming for this afternoon session. Terima kasih banyak semuanya. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Steve. Thank you, Christian. Bye. Bye. Thank you, everyone.